Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Fafanamiku. Oke, teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau ngebuat kolak biji salak. Selengkapnya ya teman-teman, gimana cara ngebuat kolak biji salaknya ini dan apa aja bahan-bahannya ataupun juga bumbu-bumbunya. Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Untuk bahannya udah aku siapkan sebanyak 1 kilogram ubi kuning. Nah, untuk ubinya ini sebelumnya udah aku kupas. Kemudian ubinya ini yaitu aku potong-potong kecil seperti ini ya teman-teman, biar nanti saat dikukus ubinya ini lebih cepat matang. Kemudian aku gunakan juga sebanyak 300 gram tepung tapioka ataupun juga tepung kanji. Kemudian untuk bahan kuahnya yaitu aku gunakan di sini sebanyak 150 gram gula merah, 50 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, dan aku gunakan juga sebanyak 2 sendok makan tepung tapioka untuk mengentalkan kuahnya. Dan untuk bahan kuah santannya yaitu aku gunakan di sini sebanyak setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, dan aku gunakan juga sebanyak 100 ml santan instan kemasan, atau bisa juga untuk santan instannya ini yaitu kita bisa ganti dengan setengah buah kelapa parut. Selanjutnya yaitu kita bisa kukus terlebih dahulu ubinya ya teman-teman. Kita kukus, kita masukkan ke pengukusan yang udah panas. Kita bisa kukus sampai ubinya ini benar-benar matang, sampai ubinya ini empuk, atau kita bisa kukus yaitu kurang lebih selama 20 menit. Nah ini ya teman-teman, setelah tadi ubinya udah kita kukus kurang lebih selama 20 menit. Ini untuk ubinya udah benar-benar matang, udah empuk. Nah untuk selanjutnya ubinya ini yaitu kita bisa langsung angkat. Kita angkat dan setelah itu yaitu kita bisa langsung haluskan. Kita haluskan ubinya, kita tumbuk ya teman-teman. Kita bisa tumbuk sampai ubinya ini benar-benar halus. Nah, setelah ubinya ini udah halus seperti ini, untuk selanjutnya yaitu kita bisa masukkan tepung tapiokanya. Kita masukkan tepung tapiokanya, kita campurkan ya teman-teman. Kita campurkan, kita aduk-aduk sampai tepung tapioka dan juga dengan ubinya ini tercampur merata. Kita sesuaikan juga untuk tekstur adonannya ya teman-teman. Kalau untuk teksturnya ini masih terlalu lembek, yaitu kita bisa tambahkan lagi dengan sedikit tepung tapiokanya. Kita bisa buat sampai adonannya ini kalis ya teman-teman, ataupun juga sampai adonannya ini nggak lengket lagi di tangan. Nah kurang lebihnya untuk adonannya ini yaitu kita bisa buat seperti ini ya teman-teman. Ini untuk adonannya udah kalis, udah nggak lengket lagi di tangan. Nah untuk selanjutnya yaitu kita bisa lanjut untuk ngebuat bulatan biji salaknya. Nah untuk ngebentuk bulatan biji salaknya ini yaitu kita bisa ambil adonannya secukupnya. Setelah itu yaitu kita bisa padatkan di tangan ya teman-teman. Kita padatkan di tangan, kita bentuk sedikit bulat. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk bentuk biji salaknya. Lakukan cara yang sama sampai adonannya ini selesai kita bentuk semuanya. Nah ini ya teman-teman untuk adonannya udah selesai aku bentuk semuanya. Nah untuk selanjutnya biji salaknya ini yaitu kita bisa rebus.
Kita rebus, kita masukkan ke air yang udah mendidih. Kita bisa rebus sampai biji salaknya ini benar-benar matang. Sampai biji salaknya ini mengambang, atau kita bisa rebus yaitu kurang lebih selama 10 menit. Nah ini teman-teman, setelah tadi biji salaknya udah kita rebus kurang lebih selama 10 menit. Ini untuk biji salaknya udah benar-benar matang, udah mengambang. Nah untuk selanjutnya yaitu kita bisa masukkan bahan-bahan yang lainnya. Yaitu kita bisa masukkan gula merahnya, masukkan juga gula pasir, daun pandan, dan juga garamnya. Kita campurkan ya teman-teman. Kita campurkan, kita aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur merata, ataupun juga sampai gula merahnya ini larut. Nah, setelah gula merahnya ini udah larut ataupun juga udah tercampur merata dengan semua bahan-bahan yang lainnya, untuk selanjutnya kuahnya ini yaitu kita bisa kentalkan dengan cara kita menambahkan tepung tapioka yang udah kita encerkan ya teman-teman. Kita masukkan tepung tapiokanya dan langsung kita campurkan. Kita campurkan, kita aduk-aduk biar tepung tapiokanya ini nggak ngegumpal. Kita sesuaikan juga untuk tingkat kekentalan kuahnya ya teman-teman. Kalau untuk kuahnya ini masih terlalu encer, yaitu kita bisa tambahkan lagi dengan sedikit tepung tapiokanya. Begitupun juga kalau kuahnya ini terlalu kental, yaitu kita bisa tambahkan lagi dengan sedikit airnya. Dan jangan lupa juga untuk dites rasanya ya teman-teman. Siapa tahu untuk rasanya ini masih ada yang kurang, seperti masih kurang manis ataupun juga masih kurang yang lainnya. Kalau untuk rasanya ini masih ada yang kurang, yaitu kita bisa sesuaikan lagi. Kita bisa sesuaikan lagi sampai rasanya ini pas. Nah ini ya teman-teman, untuk semuanya udah tercampur merata, tingkat kekentalan kuah dan juga rasanya juga udah pas. Nah untuk selanjutnya kolak biji salaknya ini yaitu kita bisa langsung angkat. Kita angkat dan kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu kita bisa lanjut untuk ngebuat kuah santannya ya teman-teman. Yaitu kita bisa masukkan santannya ini ke dalam panci. Kita bisa tambahkan juga garam dan juga daun pandannya. Kita campurkan ya teman-teman. Kita campurkan sambil terus kita panaskan sampai kuah santannya ini mendidih. Nah ini ya teman-teman, untuk kuah santannya udah mendidih, udah tercampur merata dengan semua bahan-bahan yang lainnya. Nah untuk selanjutnya kuah santannya ini yaitu kita bisa langsung angkat. Kita angkat dan setelah ini yaitu kita bisa langsung sajikan dengan kolak biji salaknya. Nah untuk menyajikan kolak biji salaknya ini yaitu kita bisa ambil kolaknya secukupnya. Dan setelah itu yaitu kita bisa siramkan kuah santannya ini di atasnya. Oke nih ya teman-teman, kolak biji salaknya yang tadi kita buat udah jadi. Dan yang pastinya untuk kolak biji salaknya ini rasanya enak banget ya teman-teman. Rasanya ini enak, sedikit kenyal, manisnya ini pas, baunya harum, dan kuahnya ini juga seger banget. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Semoga videonya ini bisa bermanfaat dan kalian juga suka dengan video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun juga kata-kata yang kurang tepat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.